Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Taufik. Di sini saya bersama rekan-rekan kelompok dari mata kuliah Keamanan Informasi akan mempresentasikan dalam bentuk video mengenai proses penetrasi terhadap suatu website yang bernama website DPWA, yang mana website DPWA sendiri merupakan suatu website yang dibuat dan dirancang khusus untuk para profesional, mahasiswa ataupun pelajar belajar bagaimana mereka menguji keamanan suatu website, namun tentu dalam proses secara legal. Hal ini bertujuan agar proses belajarnya tidak merugikan website manapun, tidak merugikan pihak manapun. Nah, bagaimana cara menginstal DPWA sendiri? Untuk menginstal DPWA dapat dipastikan bahwa suatu perangkat tersebut harus sudah terinstall web server dan juga database server, yang mana web server dan database server pada video kali ini kita menggunakan SAMPP, yang mana SAMPP ini merupakan suatu aplikasi web yang merupakan aplikasi bundle yang di dalamnya terdapat web server dan juga database server. Kita ibaratkan kita sudah punya SAMPP-nya, kemudian kita tinggal menginstal DPWA-nya. Nah, bagaimana cara menginstal DPWA-nya? Untuk menginstal DPWA, kita search di Google DPWA. Kemudian di sini terdapat akun GitHub. Nah, kita kemudian download file zip dari DPWA ini dan kita simpan di directory dari SAMPP, yaitu SAMPP dan htdocs. Setelah di download, kita buka folder tersebut. Di sini kita ekstrak. Teman-teman boleh hapus file zipnya karena sudah tidak dibutuhkan. Di sini kita rubah namanya menjadi DPWA dengan huruf yang kecil. Selanjutnya kita coba buka localhost /DPWA. Nah, akan terjadi error seperti ini. Hal yang harus dilakukan adalah mengcopy config dari config.inc.php.tis menjadi config.inc.php. Artinya kita rubah saja file yang ada di config, kita rename namanya, kita buang .dis-nya. Setelah kita rename config.inc.php, kita edit terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus diubah di sini, kita sesuaikan dengan database yang ada di laptop kita, di perangkat kita. Nah, di sini usernya, di sini saya menggunakan root dan passwordnya kosong. Kita save. Kemudian setelah di save, kita coba refresh kembali. Setelah di refresh, kita coba create or reset database. Nah, maka di sini proses pembuatan database beserta tabel-tabelnya sudah otomatis. Maka akan di-direct ke halaman login. Nah, di sini di username adalah admin, passwordnya adalah password. Nah, ini adalah tampilan pertama dari web DPWA, Dem Vulnerable Web Application. Nah, di sini terdapat beberapa metode-metode serangan yang akan kami bahas. Namun sebelum itu kita setting untuk web DPWA security-nya menjadi low. Kita submit. Nah, di sini kita akan mulai mencoba satu persatu setiap metode serangan. Metode serangan yang pertama yang akan kita coba adalah command injection, yang mana command injection ini merupakan suatu metode serangan yang memberikan perintah untuk mengeksekusi suatu command atau suatu perintah-perintah pada sel-sel sistem operasi. Kita akan coba di sini, kita masukkan terlebih dahulu IP dari target. Dikarenakan di sini saya menginstalnya di localhost, maka kita masukkan IP localhost 127.0.0.1. Nah, di sini kita masukkan operator N. Setelah operator N dimasukkan, di sini kita bebas menginjeksi command apapun, menginjeksi
perintah apapun yang ada pada sebuah sistem operasi. Kalau misalkan sistem operasinya menggunakan Windows, maka disesuaikan command-nya dengan cmd, dan kalau misalkan sistem operasinya adalah Linux, disesuaikan dengan perintah-perintah Linux yang ada. Dikarenakan di sini kita menggunakan sistem operasi Windows, maka kita akan mencoba menggunakan perintah-perintah sederhana yang ada pada command line di Windows di cmd. Kita akan mencoba mengetahui perangkat yang digunakan oleh website ini, IP-nya berapa, IP lokalnya berapa, dan juga IP publiknya berapa. Perintah tersebut biasa kita gunakan adalah ipconfig. Nah, setelah kita masukkan perintah ini, kita submit. Nah, maka secara otomatis pada website ini akan ditampilkan semua informasi-informasi yang sangat sensitif, diantaranya IP address lokalnya berapa, kemudian subnet masknya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu sangat rentan disalahgunakan ketika misalkan kita memasukkan perintah-perintah yang ada pada suatu sistem operasi. Misalnya kita memasukkan perintah untuk menghapus semua direktori yang ada di sistem operasi tersebut. Tentu ini menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi suatu website, bahkan bagi server itu sendiri. Nah, ini adalah command injection. Pada intinya command injection ini adalah suatu injeksi, yang mana injeksi ini menginjeksikan command line atau baris-baris perintah yang ada pada sistem operasi. Yang harus diketahui atau yang pengetahuan yang harus diketahui adalah perintah-perintah yang ada pada sistem operasi tersebut. Kita harus betul-betul menguasai hal tersebut. Nah, ini adalah command injection pada DVWA. Metode selanjutnya yang akan kita coba praktikkan adalah CSRF, yang mana CSRF ini merupakan akronim dari Cross-Site Request Forgery, yang mana merupakan cara tertua untuk mengeksploitasi suatu kerentanan pada situs web. Nah, CSRF itu sendiri merupakan suatu metode serangan, yang mana metode serangan ini merupakan suatu serangan yang memungkinkan penyerang melakukan permintaan HTTP sembarang, post ataupun get yang tidak sah, tetapi atas nama korban yang saat itu akan diautentikasi ke situs web. Nah, makanya dikatakan bahwa metode CSRF ini adalah metode session reading, yang mana membutuhkan suatu sesi khusus untuk sampai pada tahap seperti pada layar. Nah, bagaimana cara menggunakan metode serangan CSRF ini? Salah satunya kita bisa menggunakan form tiruan yang ada pada form di website DVWA ini. Kita akan coba view page source. Di sini kita copy yang bagian form ini, kemudian kita buat suatu file, yang mana file ini berisi dari form tersebut yang akan kita buat sebagai tiruan dari form tersebut. Di sini kita misalkan test.html. Di sini kita masukkan form action. Jangan lupa form action ini. Nah, kita menggunakan suatu sesi yang terdapat pada website ini. Kita linknya copy. Kita masukkan form actionnya, link tersebut. Kita save. Jangan lupa kita ubah extensionnya menjadi HTML. Nah, di sini sudah terdapat file yang bernama test.html. Nah, ini merupakan form tiruan yang kita ambil dari sesi tersebut. Kita coba masukkan new password. Misalkan new passwordnya adalah admin. Kita confirm. Kita change. Nah, secara otomatis
website DVWA ini berubah passwordnya, yang mana perubahan password ini dilakukan dari luar website tersebut. Nah, ini adalah cross-site request forgery, request yang palsu, request yang bohong, dan mengatasnamakan request yang sah. Untuk membuktikannya, di sini sudah ada password change. Di sini kita akan coba logout. Kita masukkan username admin. Password default dari DVWA ini adalah password, tapi kita sudah ganti tadi, maka passwordnya merubah menjadi admin. Kita login. Nah, di sini kita akan dibawa ke halaman utama dari DVWA ini, artinya sistem DVWA ini sudah berganti password dengan menggunakan metode serangan cross-site request forgery. Metode selanjutnya yang akan kita coba praktikan adalah metode SQL injection, yang mana metode SQL injection ini merupakan suatu teknik yang menggunakan celah keamanan pada lapisan database sebuah aplikasi. Nah, SQL injection ini terjadi ketika ada input yang tidak difilter dengan benar pada suatu form, yang mana form ini bisa kita inputkan suatu query SQL sehingga si penyerang dapat melakukan modifikasi pada query-query yang ada di database-nya. Si penyerang dapat memodify, mendelete, kemudian membuat suatu database yang baru, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mencoba mempraktikkan metode SQL injection ini pada suatu form, yang form ini merupakan untuk menampilkan suatu user ID, yang mana kita akan mencoba menampilkan semua user tanpa terkecuali. Kita akan mencoba di sini, misalkan user ID-nya 1, ketika disubmit maka akan muncul first name-nya siapa, kemudian namanya siapa. Nah, kita pengennya menampilkan semua semua user ID yang ada pada website tersebut. Nah, bagaimana caranya? Maka kita harus menginjeksikan suatu query SQL. Pertama-tama kita arahkan kursor kita pada form. Di sini kita masukkan petik. Artinya ini petik untuk menutup petik sebelumnya. Jadi nanti kita akan gambarkan di sini sebenarnya terdapat sebuah perintah query begitu, dan petik ini untuk menutup petik tersebut. Nah, di sini kita masukkan or, kemudian petik 1 sama dengan petik 1. Nah, di sini kita tidak perlu menutup petik tersebut karena di sini sebenarnya sudah ada petik untuk menutup semua kita yang inputkan di sini. Ketika kita submit, maka akan muncul semua ID tanpa terkecuali. Ada di sini ada first name-nya admin, username-nya admin, ada Gordon, ada first name-nya Hack, kemudian ada si Pablo. Nah, ini muncul semuanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak memfilterisasi suatu form ini, yang mana form ini seharusnya memperbolehkan hanya satu yang bisa ditampilkan ID-nya. Tetapi karena kita menginjeksi sebuah query SQL, maka semuanya muncul. Nah, kita hanya menginjeksi SQL sederhana. Kita hanya menampilkan semua ID yang ada pada website. Bagaimana kalau misalkan ternyata kita memasukkan suatu query yang berbahaya untuk website? Tentu ini betul-betul harus dicegah oleh seorang IT security. Nah, itu adalah terkait SQL injection. Baik, saya akan meneruskan penjelasan metode yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya Muhammad Aparsi Panopalino akan menjelaskan tentang SQL injection blind serta file upload. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SQL injection blind. Sebelumnya teman saya Akmal sudah menjelaskan tentang SQL injection yang ini. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang SQL injection yang versi blind atau yang blind ini. Nah, cara kita mengetahui website yang full atau yang tidak memiliki suatu keamanan. Di sini misalkan kita tulis ID 1. Nah, di sini kan sudah terpapar atau tertulis user ID exists in the database. Nah, cuman tertulis tapi tidak ditampilkan seperti SQL injection yang sudah dijelaskan oleh Akmal sebelumnya. Nah, lalu misalkan kita yang nomor 2 ID 2.
sama ID exists in the database. Tapi tetap saja di SQL injection blind ini tidak menampilkan suatu tampilan yang biasa ditampilkan oleh SQL injection. Nah, kita coba ID yang ke-9. Nah, ini user ID missing from the database, berarti ini ID-nya tidak sampai ke angka 9, atau bisa saja memang tidak ada user ID yang menampilkan ID 9 ini gitu. Jadi tertulis user ID is missing, tidak ada di dalam sebuah database. Jadi seperti itu perbedaan antara SQL injection dengan SQL injection blind. Baik, lalu di sini saya akan menjelaskan yang file upload. Nah, di sini sangat berbahaya sekali menurut saya. Kenapa? Karena file upload ini suatu yang sangat-sangat berbahaya. Karena di sini kan tertulis choose an image to upload, atau sebuah gambar. Di sini tertulis sebuah gambar. Kita bisa mengupload apa saja selain gambar gitu. Misalkan kita mengupload, kita coba mengupload sesuatu. Kita coba file ini PDF upload. Nah, dari sini tertulis bisa diupload ya to success uploaded. Nah, ini tercantum atau terdownload atau disimpan di dalam folder hackable uploads PDF. Nah, kita bisa lihat di folder ini, di C, di SAM, lalu kita lihat di htdoc, lalu kita lihat di DVWA, lalu kita ke hackable, ke user atau ke upload, maaf. Nah, sudah tercantum di sini. Nah, masalahnya kalau kita menggunakan metode ini ke dalam suatu website atau dikirim ke sebuah website yang tidak memiliki suatu keamanan, ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena bisa-bisa hacker atau suatu attacker bisa mengirimkan sebuah file virus berupa trojan atau ransomware. Nah, kita tahu bahwa virus ransomware itu sangat berbahaya dikarenakan virus itu bisa menglog atau merubah suatu file, dan kita tidak bisa membuka file tersebut, atau diambil lah gitu, seperti itu data-datanya, dan otomatis kita yang mempunyai data yang berharga di dalam folder kita atau di laptop kita itu akan terkunci. Nah, biasanya virus ransomware ini akan menyerang suatu website yang tidak mempunyai keamanan, atau kita sebagai downloader di sebuah website atau salah mengklik, misalkan ada iklan-iklan yang asal kita klik. Nah, itu biasanya ada virus ransomware. Sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Oke, di sini ada file inclusion. Nah, file inclusion ini adalah serangan yang ditujukan kepada website yang memiliki celah keamanan yang biasanya menggunakan fungsi memanggil file melalui suatu inputan dinamis. Nah, dalam hal ini berarti seseorang dapat mengganti alamat file yang akan dipanggil dan kemudian diproses. Efek dari serangan ini juga cukup besar. Peretas bisa saja mengambil informasi penting pada server, merubah dan menghapus data, hingga menyisipkan sel backdoor atau malware. Atau juga serangan ini bisa disebut mengizinkan attacker untuk membaca file yang terdapat pada suatu server, atau file inclusion ini bisa membaca file-file sensitif yang terdapat pada server. Lalu di sini kita akan membuka file v.php ini pada file inclusion. Nah, di sini kita akan rubah include.php ini menjadi titik-titik slash. Nah, di sini titik-titik slash ini menandakan bahwa si file ini naik satu folder. Jadi titik-titik slash naik satu folder, kemudian titik-titik slash naik lagi satu folder. Nah, kan ini kita membukanya di sini. Nah, naik satu folder, kemudian naik lagi satu folder, kemudian buka hackable, lalu ke flags. Nah, di sini hackable /flags, lalu v.php. Lalu kita buka.
enter. Nah, ini merupakan isi file yang tadi, file vip.php. Jadi kita bisa membukanya di sini. Nah, sini kita akan coba pindahkan file ini ke sini. Kita coba pindahkan filenya. Kita hapus include.php-nya menjadi titik-titik slash. Kita buka. Nah, ini file yang tadi masih dapat kita buka. Nah, jadi file inclusion ini kita bisa membaca file-file sensitif yang terdapat pada server. Oke, selanjutnya di sini ada XSS storage. XSS storage ini merupakan jenis XSS yang paling merusak. Dalam XSS storage ini, script yang jahat yang disuntikan akan disimpan secara permanen di server target, seperti database, forum pesan, visitor log, maupun yang lainnya. Di sini langkah-langkahnya kita akan menginjak suatu data script. Di sini kita langsung saja masuk. Di sini ada masukkan nama lalu message. Yang nantinya kita harus mencari tahu agar tampil proses scriptnya. Nah, di sini kita inspect dulu. Kita ubah dulu ininya menjadi 100. Enter. Lalu kita masukkan nama Renata. Nah, di sini kita masukkan scriptnya. Script alert. Sini kita masukkan misalkan maaf Anda kena hack. Nah, lalu kita Nah, di sini akan otomatis akan muncul form up seperti ini. Di sini terjadi karena tidak terjadi virtualisasi. Selanjutnya, XSS reflected. Jenis XSS yang tidak permanen. XSS tipe ini akan hilang apabila dilakukan refresh atau semacamnya. Nah, di website ini ada kolom untuk memasukkan nama ya. Edit. Nah, tapi nanti kita bisa mencoba beberapa script untuk menampilkan pop-up pada website ini. Kita coba langsung ya. Alert. Nah, alert tuh untuk menampilkannya. Sini dalam kurung kata yang akan ditampilkan pada website ini nanti. Nah, di sini scriptnya sudah dimasukkan ya pada kolom ini. Kita submit. Nah, nanti akan muncul pop-up you have been hacked. Nah, jadi di sini ini kan DPoA security-nya pada low ya. Jadi dalam source code di sini tidak ada keamanan sama sekali. Jadi kita bisa meretas website ini gitu. Di sini saya akan menjelaskan tahapan XSS DOM. XSS DOM yaitu serangan dengan tipe injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website. Seperti contohnya kita select dulu bahasanya, bahasa Inggris.
Setelah itu kita masukkan scriptnya seperti ini, script. Terus tanda, terus Allen, dan ini, dan kita enter, dan hasilnya seperti ini. XSS dan XSS DOM itu bisa terjadi jika website aplikasi menilai data ke DOM tanpa filterisasi yang tepat, sehingga penyerangan bisa memanipulasi data dan hasilnya seperti ini.